Apa alasan dan mengapa masyarakat mendambakan presiden yang jujur? Nah, untuk menjawabnya telah bersama dengan saya Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dan Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustafa. Selamat pagi Pak Burhan. Selamat pagi Mas Christian. Saan. Oke, langsung saja kita untuk yang pertama Pak Burhan. Mendambakan presiden jujur. Maksudnya dari dulu bukankah masyarakat memang menginginkan presiden yang jujur gitu? Tentu saja, tetapi kecenderungannya semakin meningkat belakangan ini dari kriteria-kriteria yang kita tawarkan, kita tanyakan kepada masyarakat. Yang paling dipilih oleh masyarakat adalah jujur. Itu 51% masyarakat yang menginginkan kriteria itu. Nah, menurut saya setelah kita bongkar data, memang ada kecenderungan bahwa mereka-mereka yang menginginkan kriteria presiden yang jujur itu akibat kekecewaan terhadap elit lama. Kemudian mereka juga melihat melalui tayangan televisi, melalui tayangan media yang menunjukkan bahwa politisi kita itu pada dasarnya pintar-pintar dan berwibawa. Tetapi pintar saja tidak cukup karena yang dibutuhkan adalah integritas. Nah, faktor integritas inilah yang diaksentuasikan oleh masyarakat kita, dan mereka terutama datang dari profil pemilih baru ya. Mereka yang berusia di bawah 40 tahun, berpendidikan lebih baik, tinggal di perkotaan, dan mereka-mereka yang relatif mengakses berita secara lebih intensif ketimbang profil pemilih yang lain. Jadi semakin terdidik pemilih, semakin mereka mengakses berita, semakin mereka menginginkan figur jujur. Dengan kata lain, selama ini mereka mendapati akses atau berita tentang politik yang begitu buruk, disodori parade korupsi, disodori parade suap, yang kemudian membuat mereka ingin melahirkan elit baru yang lepas dari elit lama yang koruptif. Berarti kekecewaan terhadap elit lama lah ya, puncaknya seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya menarik kalau kita kaitkan dengan studi besar ya, bahwa munculnya critical citizen. Mereka yang kecewa terhadap partai, tapi saat yang sama mereka juga sadar bahwa partai politik itu instrumen penting demokrasi. Nah, karena itu mereka mendorong partai politik melahirkan atau merekrut kader-kader yang lebih kredibel, lebih berintegritas. Dan itu terbukti misalnya dalam banyak pemilu kada muncul Tri Risma hari ini, muncul Jokowi, muncul Ridwan Kamil di Bandung, muncul Bima Arya, muncul Ganjar Pranowo. Jadi ini semacam sinyal penting yang dikirim oleh pemilih. Nah, kita tidak tahu apakah partai politik sadar atau tidak untuk menangkap pesan itu. Tanggapannya Pak Saan terkait dengan kekecewaan terhadap elit lama, apa termasuk SBY juga berarti? Kan gini, fenomena Jokowi misalnya yang hari ini itu kan sama dengan fenomena Pak SBY di 2004 di 2009. Artinya gini, ada kriteria-kriteria yang sesuai dengan era pada saat itu. Kriteria yang dibutuhkan. Misalnya ketika era 2004 2009, SBY itu kan juga sama. Elektabilitasnya itu melampaui yang lain, bahkan melampaui partainya kan gitu kan gitu. Sama sekarang misalnya Jokowi kalau misalnya dilihat dari survei itu kan elektabilitasnya melampaui PDIP, bahkan bisa mengkatrol kan itu. Nah, menurut saya fenomena ini yang harus dibaca oleh partai. Partai harus bisa membaca bahwa ada fenomena baru yang diinginkan, yang diharapkan oleh publik, oleh rakyat terhadap sosok seorang pemimpin. Nah, karena itu tadi partai harus mulai memikirkan proses rekrutmen. Bagaimana rekrutmen kepemimpinan, apakah itu di legislatif atau itu di eksekutif, itu yang sesuai dengan fenomena atau harapan dari rakyat itu tadi. Kan pada dasarnya memang dimanapun rakyat selalu mendambakan seorang pemimpin yang jujur, seorang pemimpin yang perhatian terhadap rakyat, yang berempati. Itu apa? Yang terlebih lagi rakyat selalu mengharapkan bahwa bagaimana seorang pemimpin itu mampu melayani, mampu mengerti perasaan kebanyakan kan itu. Dan ini harus sejalan. Jadi tugas utama partai hari ini adalah bagaimana melakukan evaluasi agar apa-apa yang terjadi hari ini yang membuat publik tidak percaya terhadap partai, tapi publik juga menyadari bahwa partai itu penting karena partai itu adalah pilar utama demokrasi. Tidak mungkin sirkulasi kepemimpinan itu bisa berjalan tanpa partai politik. Tapi di satu sisi publik juga mengharapkan bahwa partai melahirkan figur-figur yang otentik. Figur-figur yang otentik. Oke, Pak Burhan, berarti kalau tadi dari Pasaan 2004-2009 SBY yang melebihi partai, figur yang pintar, tegas, berwibawa. Apakah sekarang seperti itu atau kecenderungan? Iya, kalau tahun 2004-2009 itu semua atribut kepemimpinan itu diborong oleh SBY. Jadi 6 kepemimpinan yang kita uji itu sesuai dengan konsep
empirik tentang personal quality yang dianggap atau dipercaya mempengaruhi pilihan terhadap elektabilitas capres. Itu sudah diuji di banyak negara, di Amerika Latin, termasuk juga di Amerika Serikat oleh studinya Miller and Schenck atau studinya Richard Rose ya. Cuma dalam konteks Indonesia, karena sistem kepartaiannya lemah, kemudian juga ikatan massa terhadap partai juga rendah, itu gravitasnya jauh lebih tinggi ketimbang di negara yang tingkat kepartaiannya lebih baik. Jadi personality jauh lebih penting. Karena tadi, jadi seperti yang diceritakan oleh Pak Saan tadi, karena situasi seperti ini, jadi pemilu jadi semacam ajang personalitas, Iya, ajang bukan idol. partai lagi tapi Bukan iya partai. idol. Oke. Nah, ajang idol itu dipengaruhi oleh kualitas terhadap penilaian orang atas kriteria Ada itu. kriteria. Nah, kita akan saksikan bersama di layar sekarang. Ini adalah grafis tentang kriteria presiden, di mana ini jujur dan amanah tertinggi ya, 51%. Perhatian 24%, 12%-nya adalah mampu pemimpin dan tegas 7%. Ini berarti kita lihat jujur dan amanah menjadi yang paling di Pintar cuma 1%. Pintar cuma 1%. Nah, maksud saya apakah jujur ini bisa dijadikan sosok apa adanya, bukan pencitraan Iya. atau gimana gitu? Yang pasti jujur atau punya integritas itu orang yang otentik. Antara yang disampaikan dengan yang dilakukan itu sama. Gitu. Nah, yang menarik ketika kita cross tabulasi, siapa saja itu mereka yang mementingkan aspek kejujuran dari pemimpin, itu mereka yang berpendidikan menengah ke atas, akses terhadap media baik. Sementara siapa yang mementingkan aspek empati atau perhatian sama rakyat, itu mereka yang pendidikan menengah ke bawah. Gitu. Jadi jelas bedanya. Nah, kalau kemudian kita cross, siapa saja yang memilih aspek jujur dan milih siapa, itu rata-rata ke Jokowi itu. Sementara figur-figur lama, orang seperti misalnya Prabowo, Abu Rizal Bakri, Wiranto, itu lemah sekali di aspek kriteria integritas. Tetapi Prabowo unggul dari aspek ketegasan. Nah, tahun 2009, semua variabel diborong sama SBY. Pintar, masyarakat menganggap SBY yang paling pintar. Berwibawa, jujur, perhatian sama rakyat. Sekarang kan ada semacam kaplingisasi gitu ya. Untuk jujur sama perhatian sama rakyat itu Jokowi keunggulannya. Ketegasan itu Prabowo. Kemudian pintar, Jokowi dianggap kurang pintar loh dalam survei ini. Tapi masyarakat tidak menganggap pintar itu aspek yang penting. Baseline-nya cuma 1%. Bahkan buat mereka mungkin karena masyarakat melihat politisi sudah pintar-pintar, tetapi penampilannya itu tidak sama dengan apa yang dikatakan. Kemudian mereka khawatir, pintar itu malah dipakai untuk minteri rakyat. Nah itu yang kemudian jadi jujur yang diutamakan seperti. Oke, kita tahan dulu sebentar Pak. Kita akan kembali lagi dalam dialog kita. Segmen berikutnya tetaplah bersama Jurnal Pagi. Melanjutkan dialog kita dalam Jurnal Pagi mendambakan presiden. Dan di segmen sebelumnya tadi kita sudah sempat melihat bahwa kriteria presiden tegas itu hanya 7%. Kembali bersama dengan Pak Burhan dan Pak Saan. Menarik ya, kalau kita lihat sosok tegas cuma mendapat porsi 7% aja kriteria idamannya. Pintar 1%. Apa ini berarti militer udah nggak menarik lagi atau gimana Pak Burhan? Bukan begitu ya. Jadi tegas atau tidak tegas itu mungkin punya variabel penting di dalam melengkapi kepemimpinan. Tapi buat masyarakat sekarang di era di mana mereka disodori banyak sekali kasus yang melibatkan elit politik, kemudian mereka mendambakan satu kriteria yang dianggap bisa menyelesaikan persoalan yang selama ini menjangkiti ya politik kita. Nah, aspek integriti atau kejujuran atau amanah itu aspek yang dianggap krusial. Saya kira di situ poinnya ya. Dan saya kira akan jauh lebih penting sebenarnya buat partai politik untuk menangkap sinyal itu, kemudian membuat satu mekanisme dengan merekrut atau melakukan kaderisasi dengan mengandalkan dan memprioritaskan aspek kejujuran. Sebenarnya Partai Demokrat sudah melakukan itu, mencoba melalui konvensi ya. Nah, meskipun hasilnya belum muncul, tetapi saya kira inisiatif itu perlu diapresiasi. Cuma satu hal Mas Christian, mengapa aspek kejujuran dan aspek peduli sama rakyat itu hanya dimonopoli oleh Jokowi sebagai elit baru? Karena memang ada aspek gap popularitas. Jadi dari 9 mereka yang punya popularitas di atas 50%, 8 orang itu elit lama, 1 orang elit baru. Nah, sementara figur-figur baru yang sekarang sebagian masuk di konvensi Partai Demokrat, itu ada yang misalnya Anies Baswedan, tingkat kedikenalannya cuma 8% gitu ya. Kemudian Gita Wirjawan 15%, Dahlan Iskan juga cuma 33%. Jadi memang rata-rata elit-elit baru itu rendah sekali tingkat kedikenalannya. Popularity gap-nya tadi ya Bapak bilang ya. Oke, seperti itu. Tapi kembali ke tadi, jujur itu berarti membungkus semuanya, ibaratnya selesai. Nah, padahal kalau kita jumlahkan aspek jujur dan peduli sama rakyat itu sudah 75%.
Jadi peduli sama rakyat 24%, Oke. itu aspek empati, Peduli, kemudian jujur 51%. Siapapun calon presiden yang bisa mendapatkan dua atribut ini sudah menang mutlak dia, ya 74%. Misalnya Jokowi rendah sekali, yang menganggap Jokowi figur yang pintar, tapi baseline-nya kan cuma 1%. Iya. Jadi kalau cuma 1% yang menganggap pintar itu penting, kalaupun toh dianggap tidak pintar, nggak terlalu punya pengaruh terhadap elektabilitasnya. Oke, nah ini kan pintar salah satunya Presiden kita sekarang SBY kan kategori pintar lah Pak ya, dengan berbagai gelar bahasa Inggris juga di forum internasional seperti itu. Berarti sekarang pintar itu udah nggak masuk kategori lagi atau? Ya, jadi bukan tidak masuk. Saat ini aspek yang menganggap pintar itu penting cuma 1%. 1% Jadi ya. secara elektoral tidak penting gitu, tidak penting. Jadi kalau misalnya bicara di depan publik dengan menonjolkan aspek kepintaran, itu secara elektoral, secara statistik sekarang tidak terlalu penting. Pak San, tanggapan ya Pak San? Ya memang gini, ini kan publik membutuhkan kriteria-kriteria yang sesuai dengan harapan mereka. Nah dari hasil survei itu kan tergambar bahwa publik itu yang menjadi skala prioritas bagi publik buat seorang pemimpin itu tadi jujur, perhatian. Kenapa misalnya perhatian terhadap rakyat itu umumnya ada di perdesaan? Karena memang mereka sesuai dengan kebutuhan, mereka butuh empati. Kenapa? Karena banyak persoalan yang Miskin. yang dihadapi oleh mereka, soal kemiskinan, soal kesehatan, soal infrastruktur, macam-macam kan itu kan. Maka mereka membutuhkan pemimpin yang berempati terhadap masalahnya. Kenapa misalnya kejujuran, integritas itu umumnya ada di masyarakat perkotaan membutuhkan. Mereka yang secara ekonomi persoalannya itu sudah beda lagi kan gitu loh. Nah, ini hal-hal seperti ini. Nah, memang sekali lagi saya selalu katakan bahwa di tengah hiruk pikuk politik kita yang image-nya negatif di publik, itu otentik itu menjadi sesuatu yang penting. Otentik yang peduli sama rakyat juga. Ya. Dan sebenarnya tahun 2009 ketika Partai Demokrat menang itu juga karena faktor menawarkan perspektif baru terutama dari sisi integriti. Waktu itu kan kampanyenya katakan tidak pada korupsi ya. Itu yang menjadi selling point ya. Dan itu pula sekarang yang menjadi persoalan buat Partai Demokrat karena isu itu dianggap paradoks dengan kondisi saat ini. Tapi yang ingin saya katakan adalah citra bersih dari korupsi, integriti, amanah, jujur itu citra yang diinginkan oleh publik dimanapun. Dan saya ada satu lagi itu. Saya yakin bahwa ini kan masih ada waktu 8 bulan sampai Pilpres. Dan memang tokoh-tokoh alternatif yang tadi di luar tokoh lama, ini kan memang tadi tingkat kenalan mereka itu kan masih rendah. Banyak hal-hal yang bisa, kalau misalnya mereka mendapatkan ruang dan mampu menaikkan popularitasnya, yang minimal itu mendekati dengan popularitasnya Jokowi, saya yakin publik akan bisa menjandingkan, nanti akan ada penilaian kan gitu kan. Minimal tidak diborong Jokowi lah. Kita tahan dulu, kita akan saksikan bersama. Ini adalah salah satu kritik yang tentang kriteria calon presiden kita lihat bersama bagaimana kritik dari Ibu Megawati. Memang tugas kita sebagai bagian dari seorang pemimpin harus dekat kepada rakyatnya, harus bisa mengerti apa yang dikehendaki oleh rakyatnya. Sekarang ini begitu banyak orang yang ingin menjadi presiden. Sampai saya sendiri lalu bertanya, apa dalam pikiran mereka? Apakah mereka itu benar sudah? Paling tidak, saya tidak pernah melihat adanya sebuah, mungkin nanti bisa dibuat, yaitu kriteria, bukan pemimpin dulu, tapi boleh untuk calon presiden. Apakah dia pernah keliling Indonesia? Pak Bur, tanggapannya? Iya, itu pidato yang disampaikan oleh Ibu Mega di depan Dewan Guru Besar UI ya. Jadi memang ini satu hal yang patut dijadikan perhatian oleh kita semua, bahwa sebenarnya banyak mereka yang menginginkan posisi sebagai orang nomor satu di jabatan presiden. Tetapi yang jauh lebih penting adalah apakah mereka memang punya kapasitas, dan yang jauh lebih penting punya integritas. Nah pada titik itu ya, kita perlu menanyakan pada puluhan nama yang sekarang sudah mengajukan diri sebagai calon presiden, meskipun belum tentu mereka mendapatkan kendaraan politik ya. Nah kalau buat saya simpel saja Mas. Dari nama-nama yang sudah mendapatkan posisi hampir pasti dijadikan sebagai calon presiden,
itu kan sebagian besar kan elit lama itu. Abu Rizal Bakri dari Partai Golkar, kemudian Wiranto dari Partai Hanura, kemudian Prabowo dari Partai Gerindra. Nah kalau misalnya itu yang terjadi, berarti supply side kita itu tidak nyambung dengan demand side-nya. Apa yang kita sajikan dalam survei indikator itu kan demand side-nya, bahwa tuntutan publik menginginkan partai yang politik seperti itu seperti ini, jujur, empati, punya integritas. Nah, tapi saat yang sama partai politik sebagai produsen pejabat publik menyodorkan elit lama. Ini bahaya nih. Kita menemukan satu temuan statistik, kalau misalnya elit lama yang disodorkan, itu mereka yang akan golput sekitar 16,2 juta. Wow. Jadi kalau misalnya Jokowi tidak dicalonkan, kemudian yang dicalonkan itu figur Prabowo, Abu Rizal, kemudian juga figur seperti Wiranto, itu ada selisih sekitar 9%. 9 kali 9% ini dari 186 juta itu ya sekitar 16,2 juta. Itu yang menyatakan akan golput. Artinya apa? Kalau misalnya partai politik tidak demikian sensitif menangkap sinyal itu, mereka paksakan dengan figur-figur lama, dugaan saya golput akan membengkak secara besar ya di pemilu 2024. Baik, kita tahan dulu untuk segmen berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa. Dialog mendambakan presiden akan segera kembali sesaat lagi. Masih dalam dialog mendambakan presiden jujur bersama dengan Pak Burhan dan juga Pak Hasan Mustofa. Di sini saya mengajak untuk melihat grafis berikut ini. Nanti sesaat lagi kita akan melihat kriteria-kriteria yang akan ditampilkan. Tapi tadi kembali Pak, kita ngomong bahwa hasil survei ini adalah saat ini ya. Dalam artian pada saat sekarang. Masih ada optimisme. Masih ada optimisme. Masih ada 8 bulan. Saya gini, kan gini, di Demokrat ada mekanisme kompensi. Kompensi itu kan salah satu cara untuk melahirkan pemimpin, model rekrutmen kepemimpinan yang dilakukan secara transparan, akuntabel dan melibatkan rakyat kan itu loh. Nah, dan mereka peserta kompensi itu kan umumnya juga calon-calon alternatif, muka-muka baru, masih fresh kan gitu kan? Elit-elit baru menurut Pak Burhan kan gitu kan? Nah, elit-elit baru yang memang sampai hari ini tingkat popularitasnya memang masih di bawah 50%. Karena memang ruang yang tersedia buat mereka itu kan belum begitu terbuka secara luas kan. Tapi ruang untuk memperkenalkan mereka ini kan masih tinggi. Nah, saya selalu mengatakan bahwa tidak mungkin nanti seorang Jokowi itu dibiarkan lari sendirian. Pasti akan ada yang mengejarnya. Dan sampai batas tertentu pasti akan setara. Nah, begitu nanti ada kesetaraan, saya yakin publik akan membandingkan, akan menilai. Maka kriteria tadi, kriteria yang 6 kriteria itu soal jujur, perhatian terhadap rakyat, kemampuan memimpin, berwibawa, tegas dan pintar, itu nanti akan disandingkan. Nah, tidak menutup kemungkinan misalnya kalau nanti indikator membuat survei lagi, itu kebutuhan publik akan pemimpin yang punya kemampuan memimpin mungkin akan naik kan gitu kan. Nah, jadi menurut saya bahwa kriteria-kriteria kepemimpinan yang 6 ini kan sesuatu kriteria kepemimpinan yang universal. Universal. Tapi tingkat kebutuhannya itu yang berubah-ubah, yang beda-beda. Setiap saat akan berubah. Mengenai kriteria, ayo kita saksikan bersama. Ini adalah pilihan masyarakat menurut kriteria jujur. Ternyata Abu Rizal Bakri 12%, Dahlan Iskan 4%, Jokowi 52%, Prabowo 12%. Ini kriteria jujur. Berikutnya kita punya kriteria tegas. Ini ada Abu Rizal 17%, Dahlan Iskan 4%, Jokowi 29%, kalah dari Prabowo yang tegas menurut di sini 37%. Dan kita punya juga satu lagi kriteria, ini kriteria perhatian terhadap rakyat. Abu Rizal 14%, Dahlan Iskan 3%, Jokowi 43%, Prabowo 13%. Nah, Pak Bur, sejalan dengan hasil survei ini, Jokowi ternyata paling memenuhi kriteria yang diinginkan masyarakat. Kejujuran 52% loh. Calon Demokrat kan cuma 4. Betul. Kalau saya sampai pada kesimpulan, kalau yang bertarung itu elit-elit lama. Elit-elit lama. Dan kemudian elit baru didominasi, diborong oleh Jokowi saja, dimonopoli oleh Jokowi saja. Menurut saya tidak akan mampu mengalahkan Jokowi. Jadi yang bisa mengalahkan Jokowi, menurut saya ya, munculnya elit-elit baru. Dan itu bisa dibantu misalnya melalui coverage media, termasuk juga konvensi. Elit-elit baru dari Demokrat? Ya, kalau misalnya, saya melihat misalnya data
Prabowo, kemudian suara Megawati, suara Yusuf Kala, itu semua disedot sama Jokowi. Nah, lain kalau misalnya orang seperti Anies Baswedan, orang seperti Dahlan ya, orang seperti Gita Wirjawan dan lain sebagainya, itu naik dengan popularitas yang kurang lebih sama dengan figur-figur yang populer tadi, mungkin agak beda potretnya. Nah, sekarang kenapa beda jauh hasilnya? Karena memang orang dihadapkan pada pilihan yang kontras. Satu, elit politik Lama yang koruptif, banget. lama banget. Satu lagi yang betul-betul baru, Fresh. fresh, meskipun kita juga belum tahu apakah dia punya pengalaman yang mampu menyelesaikan Atau masalah tidak, atau ya? tidak. Oke. Tapi Nah, gini, ini memang tanggapan, gini, Pak. kalau yang lama itu memang udah stagnan. udah stagnan. Dia udah mentok gitu kan gitu loh. Tidak ada peluang lagi untuk berubah gitu kan. Dari segi elektabilitas maupun dari segi Kedikenalannya udah mentok. popularitas itu udah mentok kan gitu loh. Nah, kalau misalnya yang baru yang mereka itu walaupun sekarang popularitasnya masih di bawah 50%, elektabilitasnya misalnya masih kecil, misalnya masih di bawah 10%, bahkan masih ada yang di bawah 5%, tapi dengan waktu yang masih 8 bulan, saya yakin bahwa yang baru ini bisa meningkatkan popularitasnya, bisa menaikkan ke tingkat disukaannya, nanti berpengaruh terhadap elektabilitasnya. Jadi kalau ini bisa terjadi dan elit-elit baru ini diberikan ruang juga oleh media, saya yakin kompetisinya itu akan semakin ketat dan semakin menarik di 2014. Sebenarnya begini, ini kritik juga buat partai-partai termasuk Partai Demokrat yang melakukan konvensi tetapi minim membuat ruang untuk mentransaksikan gagasan dan program antar calon. Jadi beda misalnya kalau konvensi di Amerika itu perdebatan antar calon itu begitu keras. Panas. Tetapi kalau di konvensi Partai Demokrat seolah-olah kok terlalu santun gitu ya. Jadi akibatnya kita tidak tahu visi misinya, kemudian kedikenalannya juga rendah, dan akibatnya efek terhadap konvensi dan elektabilitas Partai Demokrat belum kelihatan. Karena memang gini, kita kan konvensi ini kan dibagi 2 fase. Fase pertama ini September sampai Desember itu komite konvensi memberikan ruang kesempatan kepada masing-masing peserta konvensi untuk menaikkan elektabilitasnya secara mandiri. Nanti setelah Desember sampai Mei itu yang namanya kontestasi gagasan, debat antar peserta konvensi itu yang dilakukan. Berarti sesi panasnya nanti ada lagi, Pak. Ada Seperti- Desember. Dan memang kita akan melakukan kerjasama dengan banyak media Oke. untuk menyampaikan itu tadi debat-debat Iya, itu. Jadi intinya Itu penting. kita tunggulah selama 8 bulan ke depan akan ada perubahan-perubahan apa yang seru, kita pasti nantikan Intinya saja. satu hal Ya. saja Mas Christian, intinya partai politik harus peka terhadap perubahan keinginan aspirasi masyarakat, Masyarakat, yang menginginkan betul. figur-figur yang jujur, punya kepedulian, Itu kriteria amanah, itu utama ya, Pak, direkrut ya. di dalam sistem rekrutmen dan Harus sejalan, kaderisasi. Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Saan, terima kasih banyak Pak Bur atas kehadirannya di sini. Demikian dialog kita dalam mendambakan pemimpin presiden yang jujur.